Selamat datang di channel YouTube Edu Bunda Mita, tempat belajar seru dan menyenangkan untuk semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru. Yuk, langsung kita mulai. Pada kali ini kita akan belajar IPAS kelas 4 SD, yaitu materi gaya di sekitar kita. Kita mulai saja yuk. Untuk memulai pembelajaran, kita klik tombol button yang diinginkan, kemudian pelajari materi dengan seksama. Setelah itu kita pahami dengan berlatih soal dan kuis. Pada pembelajaran kita ada menu-menu yang terdapat dalam video tersebut. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, materi, latihan, dan kuis. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menyebutkan bentuk gaya pada benda. Langsung saja kita masuk pada materi. Yuk kita mulai. Yang pertama kita akan mempelajari tentang hubungan gaya dan gerak. Pengertian gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Contoh kegiatan dorongan yaitu ketika kita mendorong mobil, meniup bola atau balon. Dan sedangkan contoh tarikan yaitu ketika kita melakukan tarik tambang atau menarik busur panah. Ada berbagai bentuk gaya di sekitar kita. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dilakukan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Gaya otot untuk menendang bola. Hal ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari juga bisa digunakan untuk mengangkat ember. Cara memperbesar gaya gesek yaitu dengan pembuatan alur pada ban. Selain itu, kita juga bisa menambahkan pul pada sepatu sepak bola supaya tidak mudah tergelincir. Sedangkan cara memperkecil gaya gesek yaitu dengan memberi pelumas pada mesin, pembuatan jalan beraspal, serta pemberian roda pada meja. Yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda yang dapat ditarik atau didorong magnet disebut dengan benda magnetis, sedangkan daya yang tidak dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut dengan benda non-magnetis. Contoh, paku yang terbuat dari besi dapat ditarik oleh magnet. Gaya pegas adalah gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Anak dapat melompat-lompat di atas trampolin karena pengaruh gaya pegas. Contoh yang lain yaitu kasur pegas yang memanfaatkan gaya pegas untuk kelenturan bahan. Selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah benda yang dilempar akan selalu jatuh ke tanah karena dipengaruhi gaya tarik bumi. Gaya gravitasi menyebabkan penerjun dapat mendarat ke permukaan bumi. Semakin jauh benda dari pusat gravitasi, maka gaya gravitasinya semakin lemah. Manfaat dan pengaruh gaya gesek pada benda yaitu yang pertama, adanya alur pada ban bermanfaat untuk membuat benda yang bergerak menjadi tidak mudah tergelincir, sedangkan pada rem sepeda dapat menghentikan gerak benda, serta dapat menghasilkan korek api dari api yang diberikan gesekan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap benda. Gaya yang diberikan pada suatu benda dapat mengubah bentuk benda. Gaya tekan tangan mengubah bentuk adonan kue. Selanjutnya gaya dapat memengaruhi benda diam. Contohnya pada gerobak yang bergerak ditarik oleh sapi. Selanjutnya gerobak pun dapat bergerak saat ditarik oleh kuda. Gaya mempengaruhi benda bergerak. Pada kiper yang menangkap bola menjadikan benda atau bola menjadi diam. Sedangkan contoh yang bergerak lebih cepat dilakukan oleh orang yang mengendarai mobil melaju semakin cepat setelah pengemudi menginjak pedal gas. Kemudian akan berubah arah jika pemain bola voli merubah atau memberikan tekanan gaya seperti smash oleh pemain. Agar kita semakin paham materi tentang gaya, yuk kita berlatih soal. Sebelum berlatih soal, jangan lupa berdoa sebelum memulai
Kegiatan, bacalah soal dengan teliti, pilihlah jawaban yang menurutmu paling tepat. Jika salah, kamu boleh mengulanginya. Dan jika sudah benar, lanjut ke soal berikutnya. Klik tombol go ya untuk memulai. Di sini ada beberapa soal, yakni soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Selamat berlatih. Jika jawaban kalian benar, maka akan muncul gambar seperti ini. Congratulations. Tapi jika jawaban kalian salah, oops, sorry. Jangan lupa sambil berlatih kuis di berikut ini. Jangan lupa terus belajar ya. Terima kasih dan share jika video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.